Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Agama. Agama ini seharusnya menjadi sebuah pedoman moral, bukan alat dagang untuk kepentingan politik praktis ataupun ekonomi. Tapi bagaimana ya kira-kira jika mereka yang seharusnya menjaga sebuah kesucian agama ini justru menjadikannya sebuah komoditas? Di dalam video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena itu, ya, pelacur agama. Mereka yang menjual agama demi kekuasaan dan keuntungan pribadi. Mari kita bahas. Istilah pelacur agama atau melacurkan agama dalam konteks ini mengacu kepada sebuah tindakan yang memanfaatkan ajaran agama untuk kepentingan pribadi, politik praktis, ataupun ekonomi. Yang dimana kepentingan-kepentingan tersebut bertentangan dengan etika serta moral agama itu sendiri. Menurut teori instrumentalisme agama, agama ini dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan duniawi yang pada akhirnya dapat merusak integritas dan nilai-nilai spiritual agama itu sendiri. Nah, hal ini sangat bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip dasar agama yang dengan jelas mengajarkan ketulusan, keikhlasan, dan hanya kepada Tuhan dalam beribadah dan sebuah kejujuran di dalam kehidupan. Sederhananya, teori instrumentalisme agama ini merupakan sebuah teori yang melakukan pendekatan dengan melihat agama sebagai alat atau instrumen yang digunakan oleh oknum individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu di luar aspek spiritualnya. Hal ini bisa berarti bahwasannya agama tidak hanya dilihat sebagai sistem kepercayaan yang memberikan makna hidup atau moralitas, tetapi hal ini juga bisa dilihat agama sebagai sebuah sarana untuk mendapatkan kekuasaan, pengaruh, keuntungan sosial, ekonomi, bahkan politik praktis. Dalam konteks melacurkan agama ini, agama seringkali dimanfaatkan untuk memobilisasi masyarakat. Untuk apa? Yaitu untuk memperkuat identitas kelompok atau individu tersebut, atau bahkan untuk menjustifikasi tindakan tertentu yang mungkin tidak langsung terkait dengan ajaran agama itu sendiri. Hal ini kalau kita lihat di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak sekali para pelacur-pelacur agama ini, yang dimana agama hanya dibuat untuk mencari keuntungan individu, untuk mencari keuntungan kelompoknya. Ada yang menggunakan agama untuk politik praktis, ada juga yang menggunakan agama ini untuk mencari uang dan lain sebagainya. Ada beberapa cara bagaimana agama yang suci ini dilacurkan demi kepentingan duniawi. Yang pertama yaitu dukungan politik berbayar. Kita ambil contoh, ada seorang tokoh agama atau agamawan
memberikan suatu legitimasi terhadap politisi tertentu dengan dalih agama. Tetapi di balik layar ada dukungan finansial yang kita tidak bisa mengetahui itu. Seperti kasus yang berada pilkada daerah Jakarta pada 2019 kurang lebihnya, yang mempertemukan antara Ahok dengan Anies. Lah di situ banyak para agamawan yang mengatakan bahwasanya Anies itu keturunan Imam Mahdi. Anies itu bla 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 mewakili atau merepresentasikan agama tertentu. Sehingga dimunculkanlah berbagai macam ayat untuk mendukung calon salah satu politisi tertentu untuk mengkuatkan, untuk legitimasi tadi. Nah, dari situ kita memungkinkan ada sebuah transaksi atau dukungan finansial di balik sebuah layar tersebut. Karena kita sebagai orang awam memandangnya sudah tidak normal pembelaan-pembelaan terhadap salah satu politisi tertentu. Sehingga kita sebagai seorang awam bisa berasumsi bahwasannya memang ada pelacuran yang menggunakan atas nama agama untuk meraup atau memobilisasi massa dalam politik praktis. Menurut data laporan Transparansi Internasional, beberapa partai politik di Indonesia itu sangat aktif sekali ketika mendekati pemilu, itu sangat aktif mendekati ormas-ormas keagamaan ketika menjelang pemilu. Contoh yang sangat sering kita lihat di berbagai macam media, ketika menjelang pemilu, entah itu kepala daerah, entah itu kepala atau presiden dan lain sebagainya. Kita ambil contoh di salah satu organisasi terbesar, organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama. Suara dari atau sikap dari organisasi Nahdlatul Ulama ini sering diperebutkan oleh para politisi-politisi atau oleh para partai-partai politik yang berada di Indonesia. Karena apa? Ya karena politisi-politisi atau partai politik yang ada di Indonesia itu mempunyai pandangan bahwasannya tokoh-tokoh agamawan, oknum-oknum tokoh agamawan itu bisa memobilisasi massa dengan keuntungan-keuntungan di balik layar seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan mudahnya, apalagi di dalam NU itu yang masih sangat kental sekali dengan sistem feodalnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kiai A misalkan untuk memilih calon atau paslon tertentu, maka umatnya akan mengikuti dengan begitu saja. Nah, itu sering dimanfaatkan sekali oleh politisi-politisi culas, partai politik yang culas, hanya untuk meraup keuntungan politik praktisnya saja. Selain itu bisa kita lihat juga adanya bisnis keagamaan yang meragukan. Maksudnya bagaimana? Kita sering melihat bahwasannya banyak bisnis yang menggalang donasi mengatasnamakan infak, mengatasnamakan zakat, mengatasnamakan pertolongan atau kepada sebuah negara Islam, mungkin Palestina dan lain sebagainya. Lah, di dalam kasus-kasus tersebut banyak orang atau oknum-oknum orang yang memanfaatkan zakat dan lain sebagainya tadi untuk meraup keuntungan pribadi saja. Misalkan kita pernah melihat ada penyelewengan di Aceh itu, yaitu penggalangan dana untuk bantuan ke Palestina. Kita juga pernah disuguhkan bahwasannya
pada waktu tahun 2022 kurang lebihnya di salah satu lembaga zakat terbesar di Indonesia juga ada kasus penyelewengan dana umat hingga miliaran rupiah. Bahkan kalau kita lihat di arus yang paling bawah juga ada masjid-masjid yang dibangun dengan mengemis istilahnya, mengeluarkan toa, menghentikan mobil, mencari sumbangan sana sini, tetapi di situ juga ada transaksional untuk mencari keuntungan pribadi. Kita juga bisa melihat bahwasanya ada tokoh-tokoh agamawan yang mengatasnamakan sedekah, yang mengatasnamakan infak dan lain sebagainya untuk mencari keuntungan pribadi saja. Lah, bisnis-bisnis keagamaan yang sangat meragukan ini kalau kita lihat. Tetapi dengan iming-iming bahwasanya infak itu akan melipat gandakan uang kita, dengan sedekah itu bisa memancing harta kita semakin banyak dan lain sebagainya, itu dimanfaatkan oleh para oknum-oknum agamawan atau para pelacur-pelacur agama ini untuk mengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi, mengeruk keuntungan ekonomi finansial untuk kepentingan pribadinya. Nah, dari sini sangat bahaya sekali ketika semua itu terlihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh para oknum agamawan tersebut, sehingga oknum para agamawan tersebut berdampak kepada agamawan-agamawan yang masih lurus, sehingga tidak dipercaya lagi omongannya kepada umat. Selanjutnya yaitu adanya sebuah fatwa atau doktrin yang disesuaikan dengan kepentingan penguasa. Fatwa yang mendukung kebijakan pemerintah tertentu meskipun bertentangan dengan nilai-nilai keadaan sosial. Kita sering melihat bahwasanya ada sebuah fatwa yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ada sebuah fatwa yang hanya menguntungkan satu golongan tertentu. Seperti fatwa dari MUI yang menyatakan bahwasanya memilih pemimpin dalam konteks pemimpin Indonesia, pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, itu haram hukumnya untuk memilih non-muslim, misalkan seperti itu. Nah, fatwa-fatwa yang seperti ini sudah jelas tidak bisa diterapkan di Indonesia, yang dimana di Indonesia itu mayoritasnya negara berdasarkan mayoritas orangnya itu banyak dari latar belakang agama yang berbeda-beda, sehingga ketika muncul salah satu fatwa yang disesuaikan dengan kepentingan kelompok tertentu, maka perpecahan yang akan menjadi atau terjadi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Menurut laporan Global Religious Freedom pada tahun 2023, ada sebuah peningkatan yang sangat drastis dalam penggunaan agama ini sebagai alat legitimasi kebijakan sebuah negara, terutama yang ada di Indonesia ini. Ketika agama ini dijadikan sebuah alat politik atau agama ini dilacurkan oleh para oknum-oknum agamawan tertentu, pasti akan mempunyai dampak yang sangat negatif sekali. Dan tentunya dampak tersebut sangat berbahaya sekali di dalam keberlangsungan kita, terutama keberlangsungan kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang pertama, dampak tersebut yaitu merosotnya kepercayaan masyarakat. Sudah jelas, sangat jelas sekali. Banyak orang
yang menjadi lebih skeptis terhadap institusi agama. Sehingga ketika ada sesuatu yang dimunculkan, pendapat yang dimunculkan agama tersebut yang dimana tidak tidak berpihak kepada masyarakat, tentu masyarakat banyak yang sangat skeptis mempertanyakan apakah ini benar-benar untuk kepentingan agama, apakah ini untuk kepentingan elit, hanya kepentingan elit-elit agamawan saja. Masyarakat lebih skeptis, bahkan cenderung tidak percaya terhadap agama itu sendiri. Merosot kepercayaan masyarakat terhadap agama itu sangat merosot karena dampak dari pelacur-pelacur agama itu. Selanjutnya meningkatnya polarisasi sosial. Maksudnya agama tidak lagi menjadi suatu pemersatu kalau dijadikan komoditas tertentu, tetapi malah agama ini cenderung sebagai alat pemecah belah. Ya, kita bisa lihat ketika ada salah satu tokoh agamawan yang mengarahkan kepada suatu tokoh politik atau suatu calon tertentu. Nah, di situ yang timbul tidak akan bersatu umat, malah di situ akan terjadi pecah belah yang ada di Indonesia. Jadi polarisasi sosial akan meningkat ketika agama itu dilacurkan, ketika agama itu hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum agamawan untuk kepentingan dirinya atau pribadi atau kelompoknya itu. Selanjutnya kesenjangan ekonomi. Dampaknya dalam adanya pelacuran agama itu yaitu menjadikan kesenjangan ekonomi. Maksudnya dana yang seharusnya untuk kesejahteraan umat itu justru masuk ke kantong-kantong elit tertentu, ya seperti yang saya contohkan tadi. Adanya sedekah misalkan atau wakaf tertentu dan itu dikorupsi, dimanfaatkan oleh seseorang elit dari agamawan tersebut yang melacurkan agama tersebut untuk meraup keuntungan pribadi, sehingga dana yang seharusnya itu disalurkan untuk kesejahteraan umat hanya masuk ke kantong elit pribadi. Begitu juga banyak yang ada di akar masyarakat kita ketika pembangunan masjid mungkin. Kita mengeluarkan toa, menghentikan jalan dan lain sebagainya untuk mencari sumbangan pembangunan masjid. Nah, dari hasil pencarian sumbangan tersebut tentunya tidak seluruhnya masuk untuk pembangunan masjid, tapi banyak dari oknum-oknum yang meminta bagian dari pencarian sumbangan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi tadi. Dan itu akan menjadikan atau menghambat kesejahteraan umat. Sebagai masyarakat, terutama kita yang berada di bawah, masyarakat awam, kita harus lebih kritis, lebih skeptis, dan tidak mudah tertipu dengan manipulasi para agamawan-agamawan ini. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam mencegah para pelacur agama ini dalam memanipulasi kita, yaitu yang pertama kita harus periksa latar belakang tokoh agama tersebut. Apakah mereka punya kepentingan politik praktis atau bisnis tertentu? Kita harus periksa dengan detail sebelum kita memberikan suara kita, sebelum kita memberikan harta kita. Apakah suara atau harta kita nanti bisa sampai ke seluruh umat yang lainnya. Kita harus periksa latar belakang tokoh agama tersebut. Selanjutnya, kita juga harus bisa memisahkan agama ini dari kepentingan politik praktis. Politik di dalam sebuah agama itu politik pemersatu, bukan politik praktis. Maksudnya politik praktis yaitu sebuah politik yang hanya
mencari keuntungan pribadi, kepentingan hanya untuk mencari kepentingan pribadi dalam mencapai sebuah kekuasaan tertentu. Itu. Jadi agama jangan terjebak di situ. Kita juga jangan terjebak dalam politik identitas yang dimanfaatkan elit-elit. Misalkan jangan memilih paslon yang kafir, jangan memilih paslon yang berasal dari agama A, jangan memilih paslon beragama dari B, dan lain sebagainya. Nah, kita jangan terjebak di situ. Kalau konteksnya di Indonesia, kita melihat seorang kepala daerah, kita melihat seorang presiden, itu bukan hanya berdasarkan pertimbangan agama saja. Oke, agama penting untuk dipertimbangkan. Tetapi ada yang lebih penting yang perlu dipertimbangkan dalam memilih kepala daerah, memilih presiden, dan lain sebagainya. Yaitu apakah calon kepala daerah tersebut, apakah calon presiden tersebut benar-benar berjuang untuk rakyat Indonesia, benar-benar mempunyai kemampuan untuk memperjuangkan rakyat Indonesia, untuk mencapai kesejahteraan, untuk bersaing di dunia internasional, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Jangan hanya berdasarkan agama saja, karena ini akan masuk dalam politik identitas. Sehingga kalau disentuh identitasnya agama, maka kita akan membabi buta, memihak atau memilihnya tanpa mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Tuh. Oke, Sobat Ilah, agama ini adalah sesuatu yang sangat suci. Jangan biarkan agama ini dijual murah demi kepentingan segelintir orang. Mari kita bersama-sama menjaga nilai-nilai keagamaan ini tetap murni untuk kemaslahatan umat, bukan untuk keuntungan elit-elit pelacur agama ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.